Kembali lagi pemirsa dalam dialog khusus, kita lanjutkan lagi bersama Ibu Nina Rizalina. Ibu bisa dijelaskan untuk di Surabaya sendiri jumlah investornya sebanyak apa sih Bu? Di Surabaya sendiri itu sudah ada 30.000 orang investor, jumlah investor 30.000 lebih. Hanya di kota Surabaya aja, tapi untuk Jawa Timur itu ada di 67.000. 67.000. Iya, itu sudah bertambah banyak sih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk menurut kacamata KSI sendiri dengan jumlah seperti itu, apakah itu udah suatu peningkatan yang besar atau seperti apa? Iya, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir. Iya, sudah peningkatan sangat banyak. Dan Jawa Timur khususnya, Jawa Timur itu adalah di peringkat ketiga sekarang. Oh iya, peringkat ketiga dari seluruh Indonesia ya. Jumlah investornya. Jadi yang pertama DKI Jakarta, masih dikuasai oleh DKI Jakarta. Kedua adalah Jawa Barat, dan ketiga Jawa Timur. Jadi Jawa Timur jangan mau kalah nih sama Jawa Barat sama DKI nih, mesti terus meningkatkan gitu lah. Ibu, untuk banyaknya jumlah investor itu apakah terpengaruh oleh banyaknya jumlah emiten atau seperti apa? Kan kita tahu sendiri ada beberapa perusahaan di Jawa Timur yang dia sudah besar tapi dia masih belum mau untuk melakukan IPO. Apakah itu juga menjadi pengaruh? Bisa jadi pengaruh karena jumlah emiten. Kadang investor kan dia tinggal di mana, misalnya di Jawa Timur, ada perusahaan A di Jawa Timur yang IPO. Rasa kedaerahannya tuh akan muncul gitu. Ada suatu kebanggaan tersendiri. Gitu. Saya punya saham, misalnya Bank Jatim, gitu ya. Misalnya itu, saya harus punya saham Bank Jatim. Itu kan saham di bank di daerah saya seperti itu. Seperti juga dengan daerah-daerah lainnya sama seperti itu, Mas. Jadi ya di emiten juga, misalnya perusahaan-perusahaan juga bisa menjadi emiten. Jadi cash flow itu juga membantu kan ya. Jadinya buat ini. Nah, Ibu, untuk bicara mengenai tadi untuk acuan kepemilikan sekuritas untuk akses sendiri, bisa dijelaskan fasilitas apa yang disediakan akses untuk mereka para investor? Oke. Di fasilitas akses ini investor bisa melihat satu mutasi atas di subrekening efeknya. Jadi misalnya saya punya saham Astra, saya ada jual beli itu bisa terlihat di situ. Satu, untuk transaksinya ya? Transaksinya bisa terlihat di situ. Terus kedua, bisa melihat historicalnya juga. Historical 1 bulan ke belakang itu bisa terlihat. Misalnya saya lupa, saya pernah beli saham, misalnya saham A. Terus kapan ya saya beli, itu bisa saya lihat di akses juga. Dan selain itu juga tidak hanya pemilik saham, tapi juga pemilik reksadana. Pemilik reksadana juga bisa melihat kepemilikan unit kepemilikannya lewat akses. Dan yang terakhir itu kita sudah kerjasama dengan BI. Jadi semua pemilik surat berharga negara itu tadinya itu tersebar disimpan di 18 sub-registry. Itu sekarang sudah semuanya punya SID dan bisa melihat kepemilikannya di akses ini. Jadi semua transaksi investasi pasar modal lah bisa terlihat. Untuk aturan sekarang, apakah kalau dulu kan satu orang bisa memiliki beberapa rekening, kalau sekarang apakah sudah dijadikan satu rekening atau seperti apa? Enggak, masih bisa. Jadi kalau misalnya saya sebagai investor saham, saya buka rekening di PTA, PTB, PTC itu dimungkinkan, masih bisa dimungkinkan, tidak masalah karena pengaruh juga mungkin ada pertimbangan tertentu seperti itu. Nah, sejauh ini Bu, setelah melakukan beberapa upaya dalam artian jemput bola untuk meningkatkan jumlah investor, yang masih menjadi kendala sampai saat ini apa itu? Yang menjadi kendala itu ya satu, si investor itu nyaman dengan
data yang sudah diberikan oleh perusahaan efek, Ya. which is itu kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya itu permasalahannya akan timbul. Jadi kita suggest pada investor itu selain melihat memonitoring data kepemilikannya melewat sistem yang disediakan oleh perusahaan efek, tapi juga melihat dari fasilitas akses ini juga, monitoring lewat fasilitas akses, karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa data yang paling valid itu ada di sistemnya KSEI. Seperti itu. Kan dengar-dengar ini juga ada pengembangan beberapa fasilitas seperti untuk pembukaan rekening tidak lebih dari 30 menit dengan Ya. Menggunakan fasilitas EKTP. Itu Iya. mungkin bisa dijelaskan, Bu. Oh, oke. Jadi kita sudah KSEI sudah bekerja sama dengan Dukcapil dalam melihat data calon investor. Ya. Misalnya, jadi kalau misalnya saya sebagai calon investor datang ke perusahaan efek, saya hanya memberikan KTP saya, atau saya juga bisa finger scan, karena kan kita pada waktu iktp kita ada rekam finger scan kan, ya. Seperti itu. Nanti setelah itu akan terlihat langsung. Jadi dulu kan kalau saya sebagai investor datang harus mengisi formulir yang jumlahnya Ya, bisa benar. berlembar-lembar, Ya. ya seperti itu. Nah, dengan kita kerjasama dengan Dukcapil, jadi kita tidak perlu lagi ngisi, itu akan terlihat langsung datanya dari data Dari Dukcapil. data EKTP. IKTP itu mungkin ada beberapa data yang masih kurang, masih belum, itu kan cuman sudah meminimalisir, kita harus menulis berlembar-lembar seperti itu. Begitu juga untuk pembukaan rekening dana, kan kalau sekarang, dulu itu pembukaan rekening dari sesuai aturan di Bank Indonesia, kalau orang buka rekening harus ada tanda tangan basah. Ya. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank administrator rekening dana nasabah kita. Jadi mereka pada waktu perusahaan efek sudah mendapatkan SID dari pembukaan rekening tersebut, mereka langsung kirim, otomatis secara sistem akan dikirim data SID tersebut untuk kepada banknya untuk dibukakan rekening. Nanti tanda formulir dengan tanda tangan basah itu bisa menyusul. That's why dalam waktu 30 menit si nasabah sudah bisa melakukan transaksi. Karena momen itu kalau misalnya sebelumnya itu nasabah baru bisa melakukan transaksi 5 hari Ya. setelah pembukaan rekening. Kalau harga sahamnya lagi ya bagus-bagus ya pada Bagus. saat itu, wah Tidak bisa udah lewat transaksi mereka. ya, sudah lewat ya. Jadi dalam waktu 30 menit nasabah sudah bisa melakukan transaksi di perusahaan efek. Nah, untuk terobosan yang baru ini dengan menggunakan EKTP sehingga untuk masa tunggu untuk kepengurusan ini menjadi Pembukaan rekening lebih menjadi singkat. Untuk, singkat, sangat untuk saat singkat. ini sudah bisa diterapkan di mana? Ada perusahaan efek, jadi kita sudah bekerja sama kemarin seperti pada waktu kita launching itu ada di PT Trimegah bekerja sama dengan Bank BRI seperti itu. Jadi Berarti mereka- untuk dan mereka- selanjutnya nanti akan ada lagi. Sekarang kita sudah daftarkan Iya. ada 100 perusahaan yang akan Perusahaan seperti sekuritas. sekuritas yang seperti mengikuti jejak Trimegah. Berarti nanti untuk kedepannya untuk di seluruh wilayah di Indonesia sudah bisa diterapkan itu? Bu? Bisa, Untuk bisa, ada- sangat bisa, sangat bisa. Oke Ibu, kita jeda dulu pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut.